Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia lagu dari Bilal Indrajaya, Dalam Pelukan. Memang sesuatu yang dalam pelukan, saling memeluk, apalagi di hari raya ini tuh rasanya tuh syahdu banget ya pendengar ya. Dan berharap di hari raya ini Anda bisa berkumpul dengan keluarga nih pendengar. Minimal kalau nggak bisa ketemu ya langsung bisa menggunakan teknologi nih yang udah canggih, bisa video call nih kalau memang nggak sempat untuk pulang mudik ya pendengar. Dan memang keseruan hari raya tuh begitu terasa banget di tanah air. Bagaimana di luar negeri nih? Kalau di Kuwait seperti apa ya suasana hari rayanya nih ya? Kita punya cuplikan beberapa video sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Edi Rahmat selaku Ketua Indonesian Muslim Community atau IMC Kuwait dan sudah standby nih di Zoom. Tapi kita ada cuplikan video teman-teman di sana nih tadi saat suasana sholat Idul Fitri ya di Kuwait. Jadi sebelum ngobrol kita saksikan dulu nih pendengar. Yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan suami saya Dr. Abraham Andi Padlan Patarai yang ikut hadir di tengah-tengah kita semuanya, Takmir Masjid, Ustadz Suhardi, Ustadz Alex dan seluruh Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan sebelum kita melaksanakan sholat, mohon semua alat komunikasinya untuk disesuaikan. Jangan sampai ada saat sholat nanti masih beringin, mohon di silent atau disesuaikan sejenak demi kesempurnaan sholat Idul Fitri kita. As-salatu sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Ya, Voice of Indonesia demikian tadi ya, ada cuplikan kiriman video nih dari Bapak Edi Rahmat. Ini suasana sholat Idul Fitri beberapa jam yang lalu ya. Dan kita mau tanya langsung dengan Pak Edi, sudah tersambung melalui Zoom. Halo, Assalamualaikum Pak Edi, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari Kuwait, tepatnya di Masjid Indonesia di Kuwait. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman semua di Indonesia. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin juga Bapak. Tadi kita sudah sama-sama saksikan nih ya video suasana sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia di Kuwait ya Pak. Ini acaranya begitu meriah dan syahdu juga ya, berkumpul bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di sana nih Pak. Ini kira-kira untuk WNI sendiri berapa banyak Pak yang hadir tadi ketika sholat nih? Iya, baik. Terima kasih ya untuk kesempatannya dari Radio Republik Indonesia VOI. Tadi kita melihat antusias warga Indonesia datang untuk memenuhi lapangan di Masjid Indonesia di Kuwait cukup banyak. Sampai ketika sholat dimulai tepat pukul 5:50, ada sekitar 1.000 jamaah pria dan wanita hadir bersama keluarga dan anak-anak untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di Kuwait ini. Oke, jadi pukul 5:50 sudah cukup terang ternyata di sana ya Pak, pukul 5:50 ya? Iya, betul.
Oke. Dan untuk Masjid Indonesia di Kuwait ini posisinya dekat KBRI, bukan Pak? Posisinya dekat dengan KBRI, betul sekali, betul sekali. Dan menariknya nih tadi sekilas kita lihat juga banyak juga ya setelah bermaaf-maafan, bersilaturahmi bersama warga negara Indonesia di sana ini juga makan bersama begitu Pak ya? Iya, betul sekali. Itu yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia di Kuwait yang sudah lama merantau ke Kuwait. Dia datang bersilaturahmi di acara Idul Fitri di mana mereka tidak bisa pulang ke Indonesia. Hingga kami panitia melalui Takmir Masjid Indonesia menyiapkan segala jenis masakan khas Indonesia di halaman masjid ini. Kita lihat di belakang saya sebelah sana, orang masih mengantri untuk mengambil makanan. Makanan apa nih yang disediakan Pak? Ini ada opor ayam nggak ya? Macam-macam Mbak. Ada opor, ada bakso, ada soto, ada lontong sayur dan segala macam. Wah ini seru banget ya teman-teman bisa Seru banget ya. bisa makan bersama apalagi makanan Indonesia yang mungkin jarang ditemui di Kuwait ya Pak ya? Ya, betul ya. Oke. Lalu nanti selepas acara ini ada acara apa lagi Pak dari yang disiapkan oleh KBRI? Apakah juga ada kegiatan lainnya? Oke, baik. Setelah acara ini tidak ada lagi, hanya kita bersilaturahmi dari sesama warga Indonesia yang ada di Kuwait. Program yang diselenggarakan oleh masjid sudah selesai 1 bulan penuh kita melaksanakan kegiatan Ramadan di Kuwait ini dengan mendatangkan ustadz dari Indonesia 1 bulan penuh melalui Human Initiative dari Indonesia untuk datang ke Kuwait. Kita melaksanakan beberapa kegiatan Ramadan seperti buka puasa bersama, kita melaksanakan kajian keagamaan, qiyamul lail, melaksanakan sahur bersama, dan acara lainnya di Masjid Indonesia di Kuwait ini. Oke, jadi memang sebulan penuh sudah digelar ya Pak, baik itu pengajian, juga buka puasa. Berarti halal bihalal ini udah sekaligus berarti Pak ya? Udah, betul. Sekaligus halal bihalal tadi kita saksikan Ibu Duta Besar yang kami cintai hadir bersama kita semua masyarakat, bersama home staff dan local staff KBRI, hadir bersama untuk sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia di Kuwait di Rege. Oke, jadi sudah lengkap kegiatan selama bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk Indonesia Muslim Community sendiri, Pak, ada kegiatan apa saja sih biasanya, Pak? Jadi Indonesian Muslim Community adalah salah satu ormas yang ada di Kuwait ini. Kita bekerja sama dengan Takmir Masjid Indonesia untuk mengadakan acara-acara keagamaan atau mengadakan acara seminar keagamaan gitu, seperti. Oke, ada acara terdekat yang digelar oleh Indonesia Muslim Community Pak dalam bulan ini atau bulan ke depan? Belum ada Mbak, belum ada. Kita hanya biasanya kita acara-acaranya itu kita bekerja sama dengan Takmir Masjid Indonesia di Kuwait ini. Oke, jadi bekerja sama dengan Takmir Masjid Indonesia sendiri. Dan ini menarik juga nih Pak, kita mau tanya ya nih tentang Masjid Indonesia di Kuwait. Memang bentuknya ini halamannya Pak ya atau seperti apa sih Pak? Ini halamannya ya? Iya, ini halaman. Jadi ini sebenarnya masjid ini masjid yang berada di komplek Kementerian Olahraga di Kuwait ini. Jadi masyarakat Indonesia diberikan pinjaman masjid untuk mengadakan acara-acara ataupun sholat Jumat berkhutbah bahasa Indonesia oleh pemerintah Kuwait. Jadi bukan kita yang membangun masjid ini, kita dipinjamkan oleh pemerintah Kuwait melalui Kementerian Auqaf atau Kementerian Agama, sehingga kita bisa melaksanakan acara-acara keagamaan di masjid sini gitu. Oke. Dan masjidnya ada di belakang saya jauh di sana. Ini halaman kementerian yang kita pakai untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan buka puasa bersama juga di halaman ini gitu. Oke. Oh, jadi bukan gedung yang coklat ini masjidnya Pak ya? Bukan. Ini kantor kementerian. Oke, ini kantor kementerian. Jadi memang pelaksanaan sholat Idnya sendiri digelar di halaman kantor Kementerian Agama ya? Kementerian Olahraga. Oh, Kementerian Olahraga ini. Oh, berarti ini lingkungan
ini gedung dari Kementerian Olahraga Kuwait. Jadi dipinjamkan untuk halamannya untuk sholat Id begitu Pak ya? Iya. Kalau- Karena masjidnya karena masjidnya itu adalah masjid yang berada dimiliki oleh Kementerian Olahraga ini. Oke. Dan mungkin kurang cukup untuk menampung 1000-an jamaah begitu Pak ya? Kalau untuk masjidnya tidak, mungkin untuk masjidnya sendiri mungkin menampung sekitar 500 orang gitu. Kalau untuk kapasitas masjidnya tidak sampai 1000. Oke, jadi memang kenapa juga digelar di lapangan begitu ya, karena memang tidak muat untuk menampung semua warga negara Indonesia. Nah untuk Baik, betul sekali. untuk diaspora Indonesia Muslim sendiri Pak, kira-kira ada berapa banyak Pak ya di Kuwait ya? Kalau diaspora Indonesia yang berada di Kuwait itu sekitar 3.000-an dari data pemilu kemarin 3.630. Ya, itu lebih banyak pekerja-pekerja yang di sektor formal dan informal gitu. Untuk yang profesional ada sekitar 1.000 orang. Di sini ada yang sudah puluhan tahun, ada yang baru datang. Jadi jumlah WNI di sini terus berubah gitu. Ada yang pulang, ada yang sudah mengakhiri masa dinasnya, ada yang baru datang gitu. Jadi cukup beragam. Mereka bekerja di beberapa sektor, di perhotelan, di rumah sakit, di perminyakan, di kementerian-kementerian di Kuwait ini. Oke. Dan yang bergabung di Indonesia Muslim Community ada berapa banyak nih Pak? Yang bergabung kita tidak kita tidak membatasi semua Muslim, masyarakat Muslim merupakan bagian dari Indonesian Muslim Community dan merupakan diaspora Indonesia yang ada di Kuwait seperti itu. Oh gitu. Dan ini kan Idul Fitri, suasananya begitu meriah dan banyak warga juga antusias ya untuk bersilaturahmi nih di Kuwait. Kalau untuk Pak Edi Rahman sendiri nih ya, apa sih yang dirindukan nih ya di momen Hari Raya Idul Fitri ini? Ya, di momen Hari Raya Idul Fitri yang kita rindu adalah berkumpul bersama keluarga besar ya, berkumpul bersama orang tua, keluarga adik-adik yang itu memang tidak bisa kita dapatkan gitu ketika kita memang masih belum ada kesempatan untuk pulang ya. Jadi memang Idul Fitri kali ini adalah di bulan April ini adalah masa-masa belum liburan sekolah gitu. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia tuh libur itu ke Indonesia ketika liburan anak sekolah gitu. Jadi tapi dengan adanya teknologi seperti sekarang sudah bisa membantu untuk melepas kerinduan itu. Kita bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia gitu. Oke. Kalau untuk masakan mungkin sebagian kecil kita merindukan karena di Kuwait ini banyak sekali warung-warung Indonesia yang ada di Kuwait yang menyajikan masakan Indonesia gitu. Oke. Biasanya makanan apa nih Pak yang paling dirindukan? Yang paling dirindukan adalah soto atau mie ayam khas Indonesia. Dan gorengan mungkin Pak, bala-bala? Nah, iya itu kalau kita lihat di Indonesia tuh ketika menjelang berbuka banyak sekali orang menjual gorengan, itu yang juga kita rindukan di sini. Oke, ini menarik sekali ya. Memang tanah air tuh selalu dirindukan begitu ya Pak. Apalagi kalau ketika momen-momen Lebaran begitu ya, itu kangen untuk pulang dan merasakan suasana dan juga berkumpul bersama keluarga ya Pak Edi ya. Pak Edi sudah berapa lama Pak di Kuwait? Ya alhamdulillah sejak 2010 Pak. Berarti sudah 14 tahun ya? Alhamdulillah. Terakhir pulang ke tanah air? Terakhir tahun lalu Mbak, ketika anak-anak liburan sekolah. Rencananya tahun ini akan pulang kembali Pak, mudik? Iya, insya Allah akan pulang pada bulan Juni nanti. Oke. Oh, pas anak-anak ini ya, pas anak-anak libur sekolah ya Pak ya? Ya betul. Oke. Jadi kalau Pak Edi pulang ke tanah air, jangan lupa ya Pak mampir ke Voice of Indonesia ya? Insya Allah. Insya Allah.
Terima kasih Pak Edi ini untuk laporannya dan salam juga selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman diaspora di sana ya, Pak Edi. Ya, insya Allah. Terima kasih Pak Edi, sehat selalu Terima kasih bersama juga. keluarga. Sehat. Ya, Baik, terima kasih. ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Bapak Edi Rahmat selaku Ketua Indonesia Muslim Community EMC Kuwait yang melaporkan secara langsung nih ya dari halaman parkir gedung Kementerian Olahraga Kuwait karena di sana warga negara Indonesia menjalankan ya sholat Id di pukul 5:50 waktu setempat. Saya Dora, pendengar akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Tetap mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.